Di dunia kriminal di Korea, ada sebuah aturan. Semakin banyak tato yang dimiliki, semakin tinggi statusnya. Pertama kalinya pria itu pergi ke pemandian umum. Ia belum pernah melihat kunci elektronik sebelumnya. Jadi ia mencoba segala cara, tetapi tetap tidak bisa membuka lokernya. Suara berisik yang terus-menerus membuat petugas pemandian kesal. Ia berjalan mendekat dan siap memarahinya. Namun pada saat itu ia melihat tubuhnya yang penuh dengan tato. Ia langsung terdiam terkejut. Pria itu bernama Taek. 10 tahun lalu, ia adalah bos gangster yang ditakuti. Karena bisa bertarung dengan sangat kejam. Orang-orang di jalanan memanggilnya orang gila. Namun selama perang wilayah, ia minum terlalu banyak, hingga tidak sengaja membunuh seorang preman. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Orang pertama yang mengunjunginya di penjara bukanlah teman-temannya, dan bukan mantan anak buahnya, melainkan ibu dari preman yang ia bunuh. Yang mengejutkan, ibu itu tidak membencinya. Sebaliknya, dia memilih untuk memaafkannya, dan memberinya buku catatan kecil, berharap ia akan bertobat dan mencatat peringatan untuk dirinya serta rencana masa depannya. Sejak saat itu, ibu itu datang menjenguknya setiap bulan. Kunjungannya memberinya kehangatan seperti seorang ibu. Ia menyadari betapa konyol dan tidak masuk akalnya ia di masa lalu. Jadi ia diam-diam bersumpah, setelah keluar nanti ia akan menebus kesalahan kepadanya. 10 tahun berlalu, ia akhirnya dibebaskan dari penjara. Buku catatannya dipenuhi dengan hal-hal yang ingin ia lakukan di masa depan. Dan 3 aturan yang tidak boleh ia langgar. Tidak minum alkohol lagi, tidak berkelahi, dan tidak menangis lagi. Saat kembali ke kota, tempat pertama yang didatangi adalah restoran ibu itu. Namun ia sedang keluar dan belum kembali. Jadi ia memutuskan pergi ke pemandian umum untuk sambil menunggu waktu. Itu juga salah satu keinginannya yang ditulis di bukunya. Namun 10 tahun di penjara membuatnya benar-benar tertinggal dari kehidupan nyata. Ia bahkan tidak tahu cara membuka loker di pemandian itu. Untungnya, tato di tubuhnya saja sudah cukup untuk menghentikan petugas yang hampir marah. Tapi perubahan tak hanya terjadi di dunia luar. Kemudian ia pergi ke rumah sakit dengan harapan bisa menghapus tato di tubuhnya. Para perawat langsung tertarik oleh pemandangan itu. Tetapi dokter berkata, area sebesar itu tidak bisa dihapus dengan bahan kimia biasa. Hanya perawatan laser paling canggih yang bisa melakukannya. Tetapi biayanya sangat mahal. Jadi ia mulai bekerja di sebuah bengkel. Bekerja siang dan malam tanpa istirahat. Ia rajin dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Dan secara pribadi ia tidak menyentuh setetes alkohol. Pemilik bengkel sangat memuji atas dedikasinya. Bahkan petugas yang datang untuk kunjungan rutin pun merasa kagum. Dan perubahannya pun tidak berhenti sampai di sini.